Indonesia, negara maritim dengan gugusan pulau terbanyak di dunia dan menyimpan berjuta keindahan, alam pesisir, alam bawah laut, dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Sebuah rupa yang akan mewakili adalah Karimun Jawa. Pulau di ujung Pulau Jawa yang terdiri dari 27 gugusan, pulau besar dan pulau kecil, dengan pulau utama Karimun Jawa dan Kemujan. Secara keseluruhan, Karimun Jawa ditinggali sekitar 8.900 penduduk di dalamnya, dengan mayoritas bekerja sebagai nelayan. Keadaan ini terus bertahan sampai sekarang, dikarenakan penghasilan dari laut yang melimpah dan harga jual ikan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut sangat bisa untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari mereka. Menurutku, nelayan itu harus tetap ada, karena sama dengan bertani. Ya, siapa yang menyediakan ikan? Siapa yang menyediakan beras? Kalau semua mau jadi presiden, siapa yang mau jadi nelayan? Ya, nelayan itulah yang harus diprioritaskan. Kalau Indonesia ya, nelayan, petani, buru-buru kecil, karena dia yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Kalau menurutku. Dulu itu kan ada gini sih mas, yang membuat saya terutama mungkin dan teman-teman yang lain ada orang-orang itu kayak sudah dinas. Nek istilah nelayannya itu kerennya kan dengan kalimat belah, wong belah itu ya nelayan itu. Seolah-olah nelayan itu hanya cukup untuk tambel olah-olah saja. Belah itu tambel olah-olah. Tapi saya pemikiran seperti itu saya tidak cocok. Saya nggak setuju sama sekali. Asalnya nangkep sejak kecil, jadi nelayan. Kita mulai umur 15 mulai ikut-ikutan nelayan. Ikan yang utama itu kalau seperti saya itu ya ikan tenggiri. Karena kalau tenggiri itu kan mas, ndak pakai musim gitu, langsung. Musim kemarau ya bisa ditangkap, musim penghujan lebih. Tapi kalau yang ikan teri seperti itu beranjang tadi malam itu hanya musim kemarau. Kerja lain seperti lain dari nelayan itu bagi saya itu penghasilannya agak kurang gitu. Menjadi seorang nelayan di Karimun Jawa adalah sebuah mata pencaharian yang tidak bisa ditinggalkan. Potensi perairan yang kaya membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan. Komoditi utama perikanan di Karimun Jawa adalah hasil ikan laut, yaitu ikan teri, ikan tenggiri, ikan kerapu, dan berbagai macam hasil laut lain yang bisa dikonsumsi. Paling nggak sih bisa ditebak. Kadang satu hari ini 0, tapi di lain hari bisa meningkat. Ibaratnya itu hari ini tidak dapat sepeser pun, nanti hari yang akan datang itu bisa berapa ratus gitu bisa. Kalau mancing ikan tenggiri itu paling
paling kalau bagi saya itu paling 1 juta. Tapi kalau musim ikan teri bisa mencapai 4 juta 3 juta semalam. Kalau di lautan itu seperti itu, tidak bisa ditebak seperti kerja darat, harus 1 hari mencapai sekian rupiah. Nek nelayan yakin bisa ngatur dengan baik, bisa seperti yang lain, tidak seperti yang disumpahkan orang-orang seolah-olah hanya cukup untuk tampil olah-olah saja. Nyatanya kalau nelayan dengan baik, Mas, bisa bikin rumah baik-baik, bisa bikin kapal baik. Gitu, tak patahkan. Orang itu jangan dikira terus nelayan dan bisa sukses apa. Padahal itu jadi nelayan untuk Karimun, penghasilannya gede, Mas. Di sisi lain, di balik kekayaan hasil laut yang melimpah, Karimun Jawa menyimpan berjuta pesona keindahan bahari. Sehingga Karimun Jawa dijadikan sebuah destinasi wisata oleh masyarakat domestik maupun asing. Tidak bisa dipungkiri jika keindahan Karimun Jawa mendatangkan banyak wisatawan. Akan tetapi, potensi pariwisata tersebut justru mempengaruhi kondisi sosial pada masyarakat Karimun Jawa. Dengan jumlah wisatawan yang semakin meningkat tiap tahunnya, mulailah muncul sebuah fenomena peralihan profesi, nelayan wisata. Prospeknya orang Karimun dulu nggak mau sama sekali wisata untuk apa gini. Hasilnya kan terlalu sedikit, tapi lancar gitu kan, pasti ada kalau wisata kan. Tapi kalau nelayan kan belum pasti pendapatannya berapa, tapi sekali dapat banyak, kadang nggak dapat sedikit kan gitu. Oh, mulai pertama hotel Wisma iki Mas ngaten. Dadi wong ngono wong nggawa wisata aku wis nggawa Mas. Mulai pertama kapal cilik sampai aku tuku kapal gede Mas. Mulai murah-murah Mas nggawa 70.000, 150 sampai mundak iki sampai 250 sampai 300. Adanya gini ya, kalau sama-sama nelayan, orang sini tuh nelayan juga tergantung sama wisata, kadang gitu. Kalau wisata lagi rame, nelayan sini ikut ke wisata, ya sedikit-sedikit mulai bereaksi, mulai ikut mau menerima keadaan wisata di sini lah. Kalau dulunya sama sekali nggak mau wisata gitu negaranya. Di satu sisi, nelayan asli tidak pernah merasakan keberatan akan keberadaan pariwisata di Karimun Jawa. Tentu hal tersebut lebih membuka peluang Karimun Jawa untuk lebih dikenal masyarakat luas. Disadari ataupun tidak, tetap banyak kemajuan. Yang dulunya ikan itu murah sekali, sekarang jadi mahal. Ya itu Mas, kelihatannya kan wisata semakin ramai. Kebanyakan yang orang nelayan kan pindah membawa wisata ini kan. Nah, kebanyakan yang mengambil ikan akan rugi Mas. Pergi mencari sampai 1 hari bisa mengembalikan ongkos saja tidak bisa gitu. Kalau membawa wisata kan pasti dapatnya Mas, sedikit pasti dapat gitu. Tidak akan rugi gitu. Bawa wisata ini. Kehidupan sosial masyarakat Karimun Jawa tidak sepenuhnya terbengkalai. Balai Taman Nasional Karimun Jawa ditunjuk oleh pemerintah sebagai sarana dalam mengatasi masalah yang terjadi di Karimun Jawa. Karena ini merupakan kawasan Taman Nasional Karimun Jawa, kita pun berperan aktif kepada masyarakat yang selama ini bergantung kepada sumber daya alam yang ada. Kita berikan pemahaman bahwa apabila sumber daya alam di sini habis, otomatis masyarakat ini tidak akan bisa hidup di sini. Merupakan suatu tempat tujuan wisata yang tahun 2013 ini ditetapkan sebagai destinasi wisata di Jawa Tengah. Dengan banyaknya pengunjung di sini, banyak masyarakat yang beralih profesi dari nelayan menjadi pemandu wisata, baik mereka tempat tinggalnya dijadikan sebagai homestay, perahunya yang selama ini dijadikan untuk mencari ikan dirubah atau dimodifikasi menjadi kapal-kapal wisata untuk mengangkut para wisatawan
antar pulau, sehingga dengan keberadaan pengunjung yang ada di sini, masyarakat di sini hidupnya semakin sejahtera dan tekanan terhadap kawasan berkurang. Sebuah kekhawatiran akan meledaknya tingkat kunjungan wisata di Karimun Jawa akan membuat masyarakat kewalahan, yang berujung ke kondisi di mana profesi nelayan akan ditinggalkan. Betapa indahnya Karimun Jawa. Pesisir yang bersih, terumbu karang yang berwarna-warni, keanekaragaman pantai beserta isinya yang jernih, serta lingkungan masyarakat yang ramah akan pendatang yang berkunjung. Tidak dipungkiri akan mendatangkan daya tarik bagi wisatawan. Ada di mana kebahagiaan mereka? Hanya pemerintah dan kita yang dapat membantu mereka. Karimun Jawa adalah salah satu aset, harta kekayaan alam Indonesia. Untuk mereka, untuk kita, dan masa depan negeri ini.